Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk at-tahadduts bin ni'mah yang diperintahkan oleh Allah di akhir dari surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian maka ceritakanlah. Dan salah satu di antara bentuknya adalah mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam satu janji yang sebagian ulama mengatakan janji itu adalah harapan terbesar bagi umat ini, sehingga ayat itu disebut sebagai arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Janji apa itu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Rabbmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang sampai membuat kamu ridha. Allah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan kepada beliau sesuatu yang sampai membuat beliau ridho. Apa yang membuat beliau ridho? Ketika seluruh umatnya masuk surga. Sehingga kita punya harapan dengan janji ini, di mana Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi SAW yang membuat beliau ridho, dan beliau sangat merasa senang ketika seluruh umatnya masuk surga. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ay fid daril akhirah yu'tihi hatta yurdihi fi ummatihi. Maksudnya adalah besok di hari kiamat Allah akan berikan kepada beliau sesuatu yang membuat beliau ridha fi ummatihi, yang terjadi pada umat beliau, wa fi ma'addahu lahu minal karamah, dan kemuliaan yang Allah janjikan untuk beliau, wa min jumlatihi nahrul kautsar alladhi hafatahu qubabul lu'lu'i wal al-mujawwaf. Termasuk diantaranya adalah sungai Kautsar yang penuh dengan keindahan. Baik, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, sehingga ada harapan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang jangan dekati zina. Salah satu di antara ayat yang Allah sebutkan di surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, secara nurani manusia itu ditolak. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dengan melihat keindahan syariat ini. Ada 5 hal yang dikatakan oleh para ulama sebagai ad-daruriyat al-khams, 5 hal yang paling prinsip yang dijaga oleh syariat. 5 hal yang paling prinsip yang dijaga oleh syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta. Yang keempat hifdzun nasl wal irth, menjaga kehormatan dan keturunan. Yang kelima apa? Satu lagi.
hifdzu al-aql, menjaga akal. 5 hal ini yang paling prinsip yang dijaga oleh syariat, sehingga disebut oleh para ulama dengan ad-daruriyatul khams atau maqasidus syariah, tujuan dasar Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Dan salah satu di antara yang dijaga oleh syariat adalah hifdzun nasl wal ard, menjaga keturunan dan kehormatan. Karena itu adanya larangan zina dan praktek yang mengarah kepada zina, salah satu di antara tujuan besarnya adalah untuk menjaga kehormatan manusia dan menjaga nasab manusia. Sebab yang namanya dosa zina, dampak buruknya banyak. Banyak yang dirusak gara-gara zina. Merusak nasab, merusak hukum waris, merusak aturan masalah perwalian, merusak masalah mahram, hanya karena satu perbuatan. Sehingga dengan sebab satu perbuatan zina, kemudian terlahir seorang anak di luar nikah, maka rusaklah semua ini. Sehingga anak ini gak jelas siapa nama bapaknya, tidak ada. Dia terlahir di luar nikah. Lalu bagaimana mahramnya? Nanti juga rusak. Siapa mahramnya? Kemudian bagaimana warisannya? Bagaimana perwaliannya andaikan dia anak perempuan? Sebuah perbuatan maksiat, tapi dampak buruknya banyak. Sehingga ketika dampak buruknya banyak, maka larangan yang diberikan oleh syariat adalah larangan yang penuh dengan penekanan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang zina dengan kalimat wala taznu, janganlah kalian berzina, namun larangannya berupa wala taqrabu, jangan mendekati. Dan larangan jangan mendekati lebih kuat dibandingkan sebatas larangan untuk berbuat. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, wan nahyu an qurbanihi ablagu minan nahyi an mujarradi fi'lihi. Larangan untuk mendekati lebih kuat dibandingkan sebatas larangan untuk melakukannya. Li'anna dzalika yashmulun nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Karena larangan untuk mendekati mencakup semua larangan mengenai muqaddimahnya, pengantarnya, dan apapun yang bisa mengantarkan ke sana. Fa inna man hama haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Karena siapa yang mengembalakan binatang ternaknya, mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan, ada daerah wilayah yang ini dibatasi, tidak boleh ada satupun orang yang masuk. Di situ banyak rerumputan, tapi orang mengembalakan kambing di sekitarnya. Yushiku ayyarta'a fihi. Maka bisa jadi kambingnya akan menerobos ke dalamnya. Khususan hadzal amru alladhi fi katsirin min nufus aqwa da'in ilai. Terutama perkara zina, di mana banyak jiwa yang punya keinginan untuk melakukannya. Sebab manusia punya hawa nafsu, dia punya syahwat, sehingga untuk melakukan praktek zina ada dorongan kuat yang terjadi pada dirinya. Belum lagi didorong dengan gangguan setan dan seterusnya. Baik. Oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, ada beberapa ayat dalam Al-Quran di mana larangannya itu bentuknya wala taqrabu. Larangannya bentuknya jangan dekati. Selain zina apa saja Pak? Selain zina, di antaranya adalah jangan dekati harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kenapa larangannya wala taqrabu, bukan wala ta'kulu malal yatim? Karena orang punya kecenderungan untuk menguasai harta anak yatim. Sebab anak yatim ini enggak ngerti, dia masih kecil, belum bisa mikir, gak ngerti berapa nilai harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Mungkin dikuasai oleh ibunya, kemudian dimanfaatkan oleh ibunya bukan untuk peruntukan anak ini, tapi untuk kemaslahatan ibunya atau untuk kepentingan ibunya dan seterusnya. Atau dikuasai oleh pamannya, atau dikuasai oleh saudaranya.
sehingga anak yatim ini karena dia nggak ngerti, hartanya diambil oleh orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Karena itulah Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah melarang para wali anak yatim, baik ibunya ataupun saudaranya atau pamannya, tidak boleh menginvestasikan harta anak yatim kecuali pada posisi yang prudent, yang aman. Kalau sekiranya masih ada peluang besar untung dan rugi, belum diizinkan sampai pada titik harta itu aman ketika diinvestasikan. Sehingga misalnya ada investasi yang insya Allah aman, resikonya kecil, peluang untungnya besar, boleh ditaruh di situ. Taib. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang lelaki untuk mendekati istri yang sedang haid. Allah berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yathur." Janganlah kalian mendekati istri kalian sampai mereka suci. Dan yang dimaksud adalah jangan melakukan hubungan badan ketika sedang haid. Maka seorang suami harus memasang kewaspadaan pada posisi ketika istrinya sedang haid. Sebab ada dorongan ketika dia punya keinginan untuk melakukan hubungan badan, sementara dalam posisi sedang ada halangan. Sayyid Tantawi menyebutkan dalam tafsir beliau Al-Wasit, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, wa kathiran ma yata'allaqun nahyu fil Qur'ani bil qurbani minasyai' wa dhabituhu bil istiqra' anna kulla manhiyin anhu min sya'nihi an tamilan nufus ilai. Para ulama mengatakan banyak di antara larangan yang disebutkan dalam Al-Quran dikaitkan dengan kalimat la taqrabu, yang disebutkan dengan kalimat la taqrabu, jangan dekati. Mereka menyebutkan anna kulla manhiyin anhu min sya'nihi an tamilan nufus. Hampir semua yang dilarang dengan kalimat la taqrabu karena ada kecenderungan hati untuk melakukannya, ada dorongan syahwat untuk melakukannya. Wa tadfa'u ilaihi al-ahwa, ada dorongan nafsu untuk melakukannya. Ja'an nahyu fihi anil qurban, sehingga larangannya disebutkan dalam bentuk la taqrabu, jangan dekati. Wa yakunu al-qasdu at-tahdhira min ay ya'khudha dhalikal mail fi nafsi makanatan tasilu biha ila iktiranil muharram. Sehingga tujuan dari kalimat itu adalah memberikan peringatan bagi setiap hamba agar jangan membiarkan kecenderungan tadi untuk diwujudkan dalam bentuk iktiraful muharram, melakukan tindakan yang haram. Sehingga jangan dituruti. Karena tidak semua keinginan yang ada pada diri kita harus dibiarkan. Ya, saya pengennya kayak gini, saya pengennya kayak gini. Apakah semua keinginan kamu harus dituruti? Tidak harus. Tidak semua keinginan sejalan dengan aturan syariat. Maka adanya aturan itu tujuannya adalah agar orang memasang barier yang lebih jauh lagi, sebab di sana ada dorongan nafsu. Baik. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi ketika dorongan itu besar dan sang hamba bisa menahan, maka nilai pahalanya besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salam sebagai salah satu di antara nabi yang diceritakan dalam Al-Quran pernah mendapatkan ujian, ajakan apa Pak? Berbuat zina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala. Wanita yang menjadi istri di rumah itu punya jatuh cinta kepada Yusuf. Jasad Yusuf itu dipuji oleh wanita ini. Rambutmu sangat bagus, badanmu gagah, semuanya dipuji.
di hadapan Yusuf. Lalu dia menutup semua pintu. Wa ghallaqatil abwab. Dia tutup semua pintu. Kemudian Yusuf diajak. Wa qalat hayta lak. Wanita ini mengatakan, ayo ke sini. Sebagian ulama mengatakan dia sudah membentangkan tikar, dan Syekh Utsaimin mengatakan waqad ta'arrat, wanita ini sudah telanjang. Dalam posisi wanita ini sudah telanjang. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini ingin berbuat zina dengan Yusuf yang namanya seorang pemuda belum menikah dan dia normal, sehat. Untuk melakukan seperti itu ada keinginan enggak, Pak? Ada. Maka Allah katakan wa hamma biha, dan beliau juga punya keinginan dengannya. Meskipun ada khilaf di antara para ulama ahli tafsir berkaitan dengan apa makna keinginan Yusuf kepada wanita ini. Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir menyebutkan ada 5 pendapat. Dan beliau mengatakan tafsir yang masyhur di kalangan mutaqaddimin, di kalangan para ulama masa silam, wa hamma biha, Yusuf punya keinginan terhadap wanita ini, keinginannya sama dengan keinginan wanita ini. Karena secara makna bahasa, jika ada orang mengatakan aku punya keinginan yang sama seperti keinginan kamu, maka makna keinginan tadi adalah sejenis dengan keinginan dia. Allah sebut walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanita ini punya keinginan terhadap Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf punya keinginan dengan wanita ini. Ya, bisa dibayangkan si wanita ini sudah persiapan dalam posisi maksimal untuk melakukan praktek zina. Dan dalam keadaan aman. Keadaan aman itu seperti ini, Pak. Kalau terjadi perbuatan zina, mana yang lebih menanggung malu? Ada 2 posisi ya. Yang satu orangnya lebih tinggi status sosialnya, yang satu orangnya lebih rendah status sosialnya. Yang lebih menanggung malu yang mana? Yang lebih. Sehingga ketika seorang pejabat selingkuh, siapa yang lebih menanggung malu? Pejabat. Baik laki maupun perempuan. Pejabat perempuan misalnya selingkuh dengan lelaki yang lain, yang nanggung malu siapa? Si perempuan. Sebaliknya pejabat lelaki yang selingkuh, siapa yang menanggung malu? Si laki-laki. Sebab siapa yang lebih tinggi derajatnya, dia akan menutupi yang bawah. Misalnya pejabat perempuan selingkuh dengan tukang becak misalnya. Kemudian berita itu terbongkar. Maka yang viral siapa? Bukan becaknya, Pak. Becaknya nggak viral. Yang viral yang mana, Pak? Pejabatnya. Posisi Yusuf dalam hal ini sebagai pembantu. Dan wanita ini istri Al-Aziz, istri seorang raja. Dia permaisuri. Maka kalaupun terjadi, yang lebih aman siapa? Si lelaki. Si lelaki ini tidak menanggung malu karena tertutupi dengan status wanita ini. Yang kedua, kalaupun hamil lelaki ini nggak kelihatan. Ketika dia ngilang, nggak ada bekas apapun. Beda dengan wanita ya. Baik. Maka dalam keadaan seperti ini, posisi Yusuf sangat aman. Terlebih lagi kejadian ini sudah disuasanakan oleh si wanita, sudah dikondisikan. Wa ghallaqatil abwab, semua pintu sudah ditutup. Wa qalat haytalak, kemudian dia mengajak si Yusuf untuk berzina. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Andaikan dia tidak melihat burhana rabbi, tanda kuasa Allah, pasti akan terjadi praktek zina itu. Sebagian ulama menafsirkan Yusuf melihat tanda kuasa Allah dalam bentuk Allah tampakkan wajah ayahnya. Yakub alaihissalam gigit jari. Yusuf alaihissalam yang berada di Mesir jauh dari keluarganya, dalam posisi sedang hilang, nggak ada berita. Sebab ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, laporan saudaranya kepada ayahnya apa? Mati, dimakan serigala. Sehingga beliau
berada di sebuah tempat yang tidak tahu gimana caranya pulang, gimana caranya untuk bisa kembali kepada bapaknya. Tapi ketika itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah sang bapak yang merupakan seorang nabi dalam keadaan gigit jari. Kadzalika linasrifa anhu su. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji. Yang dipahami oleh para ulama, hadza min madhari rahmatillah ala abdihi. Ini salah satu di antara contoh Allah tampakkan rahmatnya kepada hambanya, sehingga sang hamba ketika dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina, hakikatnya karena dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia dijauhkan dari perbuatan maksiat, hakikatnya karena dia dirahmati oleh Allah, sehingga Allah lindungi dia dari perbuatan zina, Allah lindungi dia dari perbuatan yang hina, maka Allah muliakan sang hamba. Karena itulah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau mengomentari ahli maksiat, kata beliau, hanu alaihi wa asau walau azzuhu la'asamahumullah. Orang yang berbuat maksiat, melakukan praktek zina dan seluruh turunannya, karena dia hina di mata Allah, maka karena dia hina di mata Allah, Allah biarkan dia melakukan perbuatan hina. Allah biarkan dia melakukan tindakan yang hina. Andaikan dia itu mulia, pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama dalam memahami kenapa terjadi maksiat, mereka mengatakan sebab sang hamba itu terhina di hadapan Allah, terhina di mata Allah, maka dia dibiarkan untuk melakukan perbuatan yang hina. Seperti itu bagaimana cara ulama memahaminya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tenggelam dalam perbuatan maksiat dan dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya, maka koreksi pertama yang harus ada dalam diri kita, jangan-jangan karena aku adalah orang yang hina di hadapan Allah, maka Allah tidak melindungiku, tidak menjagaku untuk menghindari perbuatan maksiat tadi. Hanu alaihi fa'asauhu, mereka hina di hadapan Allah sehingga dia tenggelam dalam perbuatan maksiat, dibiarkan oleh Allah untuk melakukan tindakan yang hina. Walau azzuhu la'asamahumullah, andaikan dia mulia di sisi Allah, pasti akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya kata Sayyid Tantawi, ammal muharramatul lati lam yu'allif mithlan nufus, lam yu'allif mailan nufusi ilaiha wala iqtidaa asyahawati laha, fa innal ghaliba fiha ay yata'allaqa an-nahya anha bi nafsil fi'li la bil qurbani minhu. Adapun perbuatan yang haram namun modelnya tidak sebagaimana seperti zina yang ada dorongan syahwat, maka biasanya larangannya bukan larangan untuk mendekati, tapi larangan untuk melakukan perbuatan itu secara langsung. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari perbuatan zina itu adalah kezaliman kepada orang lain. Ada sisi kezaliman kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, inna fatan syaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Dan beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimintai rekomendasi untuk maksiat. Sehingga ada orang datang, izinkan untuk berbuat ini, izinkan aku untuk berbuat ini. Beberapa kali beliau dimintai rekomendasi untuk berbuat maksiat. Dalam bayangan mereka, kalau sudah direkomendasikan dan difatwakan oleh Nabi SAW, maka jadinya legal. Orang Taif itu penduduk terakhir yang masuk Islam setelah daerah sekitarnya ditaklukkan.
Mekah sudah ditaklukkan, Hunain sudah ditaklukkan, ini sudah ditaklukkan, tinggal Taif. Dan mereka lebih sulit untuk ditaklukkan karena tinggalnya di mana? Di bukit. Sehingga ketika mau diserang lebih sulit untuk ditaklukkan. Sampai kemudian masyarakat Taif sendiri merasa takut. Kalau kemudian kita bertahan seperti ini, belum masuk Islam, sementara masyarakat di sekitar kita semuanya sudah masuk Islam, wah kita bisa dihabisi nanti. Akhirnya mereka karena faktor ketakutan tadi mengirim delegasi kepada Nabi SAW agar menyampaikan beberapa pesan yang itu adalah permohonan masyarakat Taif. Ada 4 permohonan mereka. Wahai Nabi, kami siap masuk Islam dengan 4 syarat. 1. Berhala Lata jangan dibongkar. Karena berhala Lata itu ada di Taif. Jadikan itu sebagai peninggalan sejarah, sebagai prasasti yang meskipun nanti tidak disembah, tapi Nabi SAW nggak setuju, tetap akan kita bongkar. Yang kedua, khamr itu minuman sehari-hari kami, maka tolong jangan diharamkan. Yang ketiga, riba itu aktivitas ekonomi kami, sehingga jangan sampai dilarang. Zina itu praktek keseharian kami, izinkan kami melakukannya. Tapi nggak mungkin Nabi SAW mengubah hukum, sehingga apapun yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kompensasinya mereka akan masuk Islam, satu wilayah, satu Taif semuanya akan masuk Islam, namun Nabi SAW tidak mau menuruti mereka. Abdul Yalil di antara delegasi Taif yang dia pernah punya sejarah hitam dengan Rasulullah SAW, sampai Nabi SAW dilempari batu itu gara-gara orang ini. Itu yang paling bersih tegang dengan Rasulullah SAW saat di Madinah untuk menawar ini. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkannya. Baik, pemuda ini datang kepada Nabi SAW, minta izin. Ya Rasulullah, i'dzan li bizzina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina. Faqbalal qaumu alaihi fazajaruhu wa qalu mahma. Maka banyak sahabat yang berusaha untuk melarang orang ini, dan mereka mengatakan jangan, enggak boleh. Nabi SAW mengatakan udnuhu, coba bawa dia mendekat. Fadana minhu qariban. Kemudian orang ini mendekat ke hadapan Rasulullah SAW. Ijlis fajalasa, silakan duduk. Qala, mulailah terjadi dialog. Nabi SAW mengingatkan tentang haramnya zina dari hati ke hati, pakai bahasa nurani. Atuhibbuhu li ummik? Qala la, wallahi ja'alani Allahu fidak. Nabi SAW tanya, gimana kalau ada orang zina sama ibumu? Dia langsung emosi. Saya enggak ridho. Demi Allah, diriku jadi jaminannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li ummatiha. Demikian pula semua orang enggak bakalan ada yang ridho ketika ibunya berzina dengan orang lain. Qala afatuhibbuhu libnatik? Bagaimana kalau kamu punya anak perempuan? Apakah kamu ridho kalau anak perempuanmu zina sama orang? Dia bilang, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidaka. Demi Allah ya Rasulullah, aku enggak ridho kalau sampai aku punya anak perempuan kemudian dizinai sama lelaki yang lain. Nabi SAW mengatakan, walan nas yuhibbuna libanatihim. Orang lain juga enggak ada yang ridho kalau sampai putrinya dizinai sama lelaki yang lain. Atuhibbuhu li ukhtik? Bagaimana kalau ada orang yang zina sama saudarimu? Aku enggak ridho ya Rasulullah. Aku enggak ridho. Bagaimana dengan bibimu? Bagaimana dengan ini? Disebutkan satu demi satu perempuan-perempuan yang ada di sekitar lelaki ini. Yang namanya zina, pasti pasangannya adalah salah satu di antara wanita di sekitar lelaki. Ibunya seseorang, putrinya seseorang, saudari perempuannya seorang lelaki, bibinya,
baik bibik dari bapak atau bibik dari ibu. Walan nasu yuhibbunahu li khalatihim, tidak ada satu pun wanita yang ridha ketika bibiknya dizinai oleh lelaki yang lain. Sampai pada posisi terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahu alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di dada orang ini, wa qala, dan beliau berdoa, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan lindungi kemaluannya. Kita bisa doakan semacam ini kalau misalnya ada orang yang punya potensi jahat semacam ini. Misalnya ada anak laki-laki atau siapapun di antara saudara kita yang mungkin kita pernah mendengar dia pernah melakukan penyimpangan berkaitan dengan masalah seksual. Doakan dia, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan jaga kemaluannya. Sebagaimana doa ini dibutuhkan oleh seluruh muslim agar dia terjaga kehormatannya sampai mati. Sebab jika di zaman Nabi SAW yang mereka ketemu Rasulullah SAW, potensi syahwat itu terjadi dan sampai mereka ada yang minta untuk diizinkan berbuat zina, apalagi di masa sekarang. Praktek zina dulu dengan sekarang banyak mana? Hah? Nggak bisa dibandingkan. Sekarang Masya Allah. Ada satu penelitian, katanya ini tahun 91 penelitiannya, 91 atau 96 ya, antara itu. Penelitian ini dilakukan oleh salah seorang dosen psikologi di UGM, namanya Pak Jamaluddin Ancok. Beliau biasa mengajar psikologi Islam. Jadi beliau menyampaikan di Indonesia di tahun itu, anggaplah misalnya 96, terjadi pemerkosaan, Pak. Setiap 6 jam sekali. Itu pemerkosaan ya, Pak ya. Yang terlapor. Rata-rata setiap 6 jam sekali. Jadi kalau jam 6 terjadi pemerkosaan di Jakarta, jam 12 siang nanti sudah di kota yang lain ada, se-Indonesia. Itu yang terlapor. Yang zina kan nggak terlapor, Pak. Sehingga kalau dibuat rata-rata, wallahu a'lam, maka dalam situasi semacam ini merebaknya praktek zina bahkan jadi bisnis, sudah selayaknya kita jaga diri kita, keluarga kita, terutama putri-putrinya, agar dilindungi dengan baik, dijaga dengan baik, jangan sampai masuk dalam kubangan wasa'a sabila. Setelah pemuda ini didoakan oleh Nabi SAW, kata Abu Umamah, falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'in. Maka sejak saat itu si pemuda ini tidak pernah menoleh, tidak pernah punya keinginan untuk berbuat zina. Baik. Selanjutnya, untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan mendekati zina, maka Allah Subhanahu wa taala berikan syariat-syariat yang melindungi aturan ini. Di antaranya adalah pertama, perintah bagi wanita untuk menjaga kehormatan, dan juga perintah bagi wanita untuk menjaga pandangan. Allah taala berfirman di surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihin ala juyubihinna wa la yubdina zinatahun. Katakan kepada para wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, agar mereka menundukkan pandangannya, wa yahfadna furujahun, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan jangan dia tampakkan zinatahun, perhiasan pada dirinya. Yang dimaksud adalah perhiasan apa? Tempat perhiasan. Tempat perhiasan itu mana saja? Kalung, gelang, ya.
anting. Jangan ditampakkan. Wal yadrib illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang nampak. Maka perhiasan itu ada dua, ada zinah batinah dan ada zinah zahirah. Perhiasan yang batin dan ada perhiasan yang zahir. Allah melarang jangan tampakkan perhiasan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali ma dhahara minha, yang nampak. Nah, ma dhahara minha itu namanya zina dhahira. Zina dhahira itu apa sih, Pak? Pakaiannya itu zina dhahira. Karena pakaian itu termasuk zina. Allah berfirman, ya ayuhan nas, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, gunakanlah zinah kalian ketika ke masjid. Yang dimaksud zina di situ apa? Pakaian. Gunakanlah pakaian yang sopan, yang rapi ketika kalian ke masjid. Allah sebut pakaian dengan zina. Dan itu yang dimaksud zina zahirah. Baik. Sehingga perintah bagi wanita itu ada dua. Menjaga pandangan. Yang kedua, menjaga kehormatan, menjaga aurat. Jangan sampai ditambahkan kepada yang lain. Sebab pemicu terbesar terjadinya zina adalah di bagian ini. Mereka pamer aurat, mereka membuka aurat, sehingga ada ketertarikan dari lawan jenis untuk melakukan praktek yang terlarang. Karena itu Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras bagi para wanita yang pamer aurat, membuka aurat. Dalam hadis riwayat Muslim, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis ini. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Rasulullah SAW tidak pernah melihat dua jenis penduduk ini di masa beliau. Yang pertama, rajulun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Orang yang kemana-mana bawa cemeti dipakai untuk mukuli orang lain. Maksudnya adalah pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua kata beliau, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Nisaun kasiyatun ariyat, dia berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ma'ilatun mumilatun, yang suka megal-megal. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepalanya seperti ada punuknya. Pakai apa, Pak? Kondi. Ya. Makanya walaupun pakai jilbab, tidak boleh jilbab punuk. Tidak boleh ada apanya? Ada sanggulnya, kondenya, sehingga ketika pakai jilbab, ya, belakangnya jendol panjang atau atasnya jendol panjang. Tidak boleh. Sebab praktek ini budaya jahiliyah. Yang mereka melakukan tabarruj, yang dikatakan oleh Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah para wanita itu melakukan tabarruj jahiliyah dan tabarruj ala jahiliyah. Salah satunya adalah pakai kondi. Baik, Nabi SAW ngasih ancaman kepada wanita semacam ini. La yajidna rihaha, mereka tidak akan mendapatkan aroma surga. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan aroma surga, meskipun aroma surga bisa dijangkau dari jarak yang jauh. Lalu siapa yang dimaksud kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang? Ada 3 tafsir. Yang pertama, dia berpakaian tapi nggak lengkap, cuman kaosan sampai lengan, pakai rok atau celana, betisnya kelihatan. Yang kedua, ketat, pakaiannya ketat sehingga membentuk lekuk badan. Yang ketiga, transparan. Ketika
seorang wanita memakai pakaian dengan 3 kriteria ini, berarti hakikatnya dia berpakaian tapi telanjang, memicu syahwat orang yang melihat. Dan Nabi SAW juga ngasih peringatan tentang masalah parfum. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat liyajida rihaha. Siapapun wanita yang pakai parfum, lalu dia lewat di hadapan lelaki agar mereka bisa mencium aroma wanginya, fa'lam annaha zaniyah. Hakikatnya dia adalah, ketahuilah dia itu wanita pezina. Masya Allah. Ini banyak sekali di sekitar kita, Pak. Artinya perbuatan seperti ini terlarang, termasuk perbuatan dosa, karena bisa memicu terjadinya praktek yang berbahaya. Ya. Beberapa teman-teman yang belum menikah, para jomblo di Jakarta, ada salah satu di antara mereka tanya ke saya, gimana ya Pak Ustadz kalau saya sedang naik motor tiba-tiba ada yang balap? Ya. Nah, memang ada masalah apa? Di Jakarta kan udah biasa balapan. Ya, yang balap tuh ibu-ibu mau ke kantor. Ibu-ibu mau ke kantor. Ketika dibalap ibu-ibu, yang terjadi apa? Hah? Dia mencium parfum. Apa yang harus dilakukan? Kamu balap gantian. Jadi kamu berada di depannya, jangan di belakangnya. Tapi malah dinikmati di belakangnya. Baik. Demikian pula perintah untuk menjaga pandangan bagi laki-laki. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Perintahkan kepada lelaki yang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sehingga lelaki diperintahkan jaga pandangan, sebagaimana wanita diperintahkan menjaga pandangan. Demikian pula dalam syariat ini ada larangan untuk berkhalwat, berduaan dengan lelaki yang dengan lawan jenis yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan wanita kecuali ditemani mahramnya. Nah, punya pembantu ini agak sensitif, Pak. Begitu dia bapak-bapak datang sampai rumah, ngetok pintu, yang bukain pembantu. Ibu mana? Di kantor. Nggak ada siapapun di situ. Masuk nggak Anda? Nah? Atau milih ke masjid? Sementara di rumah cuma ada pembantu, anak-anak nggak ada, istri nggak ada, dan Anda butuh untuk masuk rumah. Nah, seperti ini tidak boleh, karena jadinya berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Baik, solusinya gimana? Hah? Dinikahi? Nanti itu masalah yang kedua nanti. Baik. Sampai ada fatwa dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jika ada seorang lelaki sholat dengan wanita yang bukan mahram berjamaah, hanya berdua, berjamaahnya berdua, sholatnya batal. Dan kasus ini ternyata cukup banyak di musola kantor. Dalam ruangan yang kecil di musola kantor, nggak ada siapapun. Ada yang telat, kemudian dia sholat, terus ada ibu-ibu ikut. Kalau cuman berdua, tidak boleh. Nah, terus pilihannya gimana Pak? Nyari orang untuk nemenin. Orang yang nemenin ini boleh ikut sholat, boleh tidak ikut sholat. Misalnya OB lagi kosong, sini OB-nya diajak masuk. Udah, kamu tungguin kami di sini ya, kami mau sholat. Pak, aman Pak di sini, nggak usah ditungguin. Iya aman. Nah, kalau dia dijelaskan kan mungkin nggak paham ya. Tapi kamu tungguin saya di sini, kami lagi sholat. Nah,
insya Allah kalau ada orang ketiga, baik dia sholat maupun tidak sholat, sudah tidak lagi berkhalwat, sudah tidak lagi berduaan. Demikian pula larangan untuk bersentuhan dengan lawan jenis. Disebutkan dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar. Beliau pernah mengatakan, li ayyut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin. Kepala seseorang itu ditusuk pakai paku min hadidin, menggunakan paku besi, khairun min ayyamas samra'atan la tahillulah. Itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Masya Allah. Jadi kira-kira seperti apa sih Pak gambaran nilai dari bahaya bersentuhan dengan lawan jenis? Digambarkan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Kalau ada orang ditusuk kepalanya pakai paku besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Cuman sekarang banyak orang yang kadang kurang perhatian dengan masalah ini. Dengan teman sekantor, ya, atau pas ketemuan dengan orang lain. Dan karena aturan semacam ini belum begitu semarak di masyarakat kita, ketika ketemu ngajak salaman sebagaimana umumnya. Baik, ngajak salaman kok nggak mau? Mohon maaf, nggak mau. Komentarnya apa? Sok suci. Wah, kamu itu sok suci. Baru sholat jamaah subuh aja kok sudah sok suci. Daripada sok najis, pilih mana? Jadi menghindari ini salah atau tidak, Pak? Secara norma itu salah nggak? Kita pakai bahasa norma, bukan pakai bahasa agama ya. Mungkin kalau pakai bahasa agama nanti dikomentari mabuk agama, terlalu ekstrim dalam beragama. Sudah pakai bahasa norma. Secara norma salah enggak? Orang nggak mau diajak salaman. Salah? Kenapa enggak? Loh, kearifan lokal kita salaman. Kearifan lokal. Itu enggak arif itu. Baik. Seseorang dihargai untuk menjalankan sesuai dengan keyakinan. Norma kita mengajarkan bahwa orang dihargai untuk menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Keyakinan saya ini tidak boleh. Makanya ketika orang nggak mau salaman dalam posisi habis wudhu, itu dihargai. Oh, punya wudhu ya Pak, tidak apa-apa. Orang nggak mau salaman karena dia punya wudhu lebih dihargai daripada nggak mau salaman karena alasan dosa. Tidak mau salaman karena punya wudhu, alasannya apa? Nggak mau wudhunya batal. Sudah? Tidak mau salaman karena ini haram, alasannya apa? Dosa. Sebenarnya dari sisi alasan lebih tinggi mana, Pak? Dosa. Karena wudhu batal bisa ngulang. Batal wudhu dosa nggak? Yang benar. Batal wudhu dosa nggak? Ngentut dosa nggak? Tidak. Sehingga kalau orang batal wudhu, ya tinggal ngulang wudhu selesai. Lebih ringan daripada dosa. Karena kalau kita berbuat dosa, ada nggak jaminan dosa itu hilang? Tidak tahu Pak. Saya sudah wudhu. Wudhumu belum tentu ngilangin dosa. Meskipun wudhu bisa menghilangkan dosa, tapi belum tentu bisa ngilangin dosa kamu itu. Maka alasan batal wudhu sebenarnya lebih ringan daripada alasan takut dosa. Cuman sebagai siasat kalau kita ketemu dengan masyarakat atau di area-area tertentu yang harus salaman, kami sarankan sebelum masuk kantor wudhu dulu. Tampakkan Anda basah, insya Allah ketika diajak salaman aman. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita sampai jam berapa? Jam 9. Baik.
Ini ada pertanyaannya. Izin bertanya, saya pernah selingkuh dan berzina bukan hanya sekali, tapi setiap ada masalah pelik dalam pernikahan larinya ke zina selama bertahun-tahun. Dulu saya pikir cukup dengan sholat tobat dosa akan diampuni. Makanya selalu mengulang dosa meski ana tetap menjaga sholat dan ngaji. Hingga Allah membuka aib ana di depan istri dan anak-anak. Alhamdulillah istri memberikan pengampunan dan menuntun ana dalam proses tobat sesuai syariat. Pertanyaannya, bagaimana cara saya menyucikan diri karena hukum rajam tidak ada dan perihal diterima tobat diterima atau tidak adalah hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Baik. Pengakuan dan menyadari salah itu kunci utama. Tobat itu diterima dan disebut sebagai taubat nasuha dengan 3 syarat. An-nadam, al-iqla', al-azm. Taubat disebut taubat nasuha ketika satu, pelakunya melakukan an-nadam. An-nadam artinya menyesal. Dan menyesal itu dibuktikan dalam keadaan dia nggak nyaman. Dia sakit hati. Dia emosi kalau teringat. Benci dengan perbuatan itu. Dia menyesal. Sehingga orang yang menyesal adalah mereka yang tidak suka dengan perbuatan maksiat yang dia taubati. Ini an-nadam. Dan Nabi SAW mengatakan an-nadmu huwa taubah. Penyesalan itu inti dari taubat. Oleh karena itu penyesalan berangkat dari merasa bersalah. Kalau yang bersangkutan tidak pernah merasa bersalah, selamanya tidak akan menyesal. Yang kedua, al-iqla', melepas perbuatan itu. Artinya dia tidak mempertahankannya, tidak melakukannya. Yang ketiga, al-azm. Al-azm itu apa? Bertekad untuk tidak mengulang. Sehingga kalau ada orang yang menyesal, kemudian dia tidak melakukannya ketika itu, tapi masih punya pikiran, nanti kalau setelah ini jika ada peluang lagi mungkin saya akan melakukannya. Maka jika belum ada al-azm, taubatnya belum nasuha. Misal ya, saat bulan Ramadan tempat-tempat maksiat tutup semua, berarti kan dia melakukan apa? Al-iqla', dia melepas dosa itu. Ada juga yang menyesal ketika dia datang sholat tarawih dapat kultum yang menyentuh hati, kemudian dia menyesal dengan dosanya. Baik, tapi dalam bayangan dia nanti setelah Syawal diulang kembali, buka lagi dan seterusnya. Tobat nggak dia? Tobat? Ketika masih ada rencana untuk melakukannya dalam situasi yang berbeda, berarti yang bersangkutan belum tobat. Sehingga orang yang ketika Ramadan tobat, pasca Ramadan balik lagi, dan itu direncanakan, berarti di sana tidak ada al-azm, tidak ada tekad untuk meninggalkannya. Dan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari rangkaian taubat, meskipun Anda tidak sholat taubat. Karena percuma saja sholat taubat tapi masih ada rencana. Toh dengan taubat dosa saya akan hilang. Siapa yang jamin? Coba kita lihat ayat berikut ini. Ketika saudaranya Yusuf sedang rapat untuk melakukan makar, gimana caranya agar Yusuf bisa hilang dari keluarga itu. Salah satu di antara mereka menyampaikan seperti ini. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir agar dia tidak berada di rumah ini yang ganggu di hadapan pandangan bapak kalian. Lalu apa kata dia? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu kita akan bareng-bareng jadi orang soleh. Apa maksud dari ayat ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil?
ketika seorang punya rencana untuk berbuat maksiat, tapi di saat yang sama dia punya bayangan, tenang, nanti dosanya bisa hapus dengan sholat taubat, dosanya bisa hapus dengan sholat A, dengan ibadah ini. Kamu umroh, balik, sudah jadi seperti bayi yang baru lahir dari ibumu. Maka kalau dia punya pandangan seperti itu, akan membuat dia semakin berani berbuat maksiat. Sehingga salah satu di antara faktor kenapa orang itu berani berbuat maksiat, besok pagi kita sholat subuh berjamaah, dosamu hilang. Maka dia semakin nekat berbuat maksiat. Di saat orang merencanakan maksiat, dalam waktu yang sama dia punya keinginan untuk jadi orang soleh dan merasa dengan itu dosanya hilang, maka dia akan semakin berani untuk berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana wanita nikah dalam keadaan hamil, punya anak 4, wanita juga, gimana perwaliannya? Nikah dalam kondisi sudah hamil dan anaknya perempuan. Baik. Pertama, bahwa penjelasan ini berlaku bagi orang yang sudah punya kasus, bukan ajakan untuk berkasus. Sehingga penjelasan ini sifatnya memberikan solusi, ya, bukan mengundang orang untuk melakukan pelanggaran. Bahwa seorang lelaki yang berzina dengan wanita, baik hamil atau tidak hamil, kemudian setelah itu mereka tobat, nyesal, terus dinikahkan, apakah hukumnya boleh? Padahal wanita ini dalam kondisi hamil. Jawabannya boleh menurut pendapat jumhur ulama. Artinya nikahnya sah walaupun dia hamil, dengan syarat yang menikahinya adalah lelaki yang berzina dengan dia. Sudah? Sebagai konsekuensinya, maka anak yang muncul setelah akad nikah dinasabkan kepada sang bapak. Baik, lalu nasib anak pertama gimana? Kan anak ini terjadi sebelum nikah, berarti dia tercipta, bukan terlahir lah. Terlahirkan nanti, karena kan nikahnya setelah hamil, sebelum melahirkan. Maka anak pertama terwujud sebelum pernikahan, di luar akad nikah. Baik, ini anak zina. Ini anak zina. Nah, untuk anak zina, apakah boleh dinasabkan kepada bapaknya? Jumhur ulama mengatakan tidak. Oh, berarti status anak ini dia nggak punya bapak. Maka aktenya nanti akte single parent, hanya menyebutkan seorang ibu, kemudian anak. Wah, nanti menjaga kehormatan dia kan malu, Pak, gimana? Boleh pakai nama kakeknya dari ibu, ya. Sehingga misalnya saya adalah bin Fulan, tapi pakai nama kakek dari ibu, begitu. Selanjutnya nanti dia dibinkan kepada ibunya atau pakai nama kakek dari ibu. Saya bin Fulan, karena anak itu bisa anak dekat, bisa anak jauh. Rasulullah SAW keturunan Ibrahim dan beliau keturunan Ismail, walaupun jauh. Selanjutnya perwaliannya gimana? Nah, ini yang agak repot. Karena di negara kita itu mengikuti KHI, sehingga untuk kegiatan perwalian, masalah apalagi masalah waris dan seterusnya, acuannya KHI. Nah, perwalian nikah kan berarti saat dia didaftarkan di KUA, maka nanti akan diwalikan oleh orang tuanya yang tercatat. Oleh orang tuanya yang tercatat.
dia mendaftarkan diri ke KUA, store administrasi. Kakak, di situ ada nama bapak biologis sebagai ayah, dia sebagai anak pertama. Kemudian akte apalagi? Aktenya tertulis nama ayah biologisnya. Gak bakalan bisa digeser itu. KUA gak mau. Karena tercatat di sini kamu anaknya ini. Tulisannya berarti legal secara negara dia adalah anak si bapak biologisnya tadi. Maka kalaupun dia minta tolong dong KUA yang jadi wali, bapakmu mana kan? Bapakmu ada. Itu yang susah. Makanya kita bisa sebut tadi ya, gara-gara satu perbuatan zina rusak turunannya banyak sekali. Nanti rusak di sini, rusak di sini. Akhirnya mereka akan menghadapi banyak kendala di belakang. Terus kalau sudah seperti itu, solusinya gimana? Berarti mau tidak mau Anda harus mengikuti pendapat mereka. Kalau tidak kan nggak bakalan terjadi pernikahan. Sehingga tetap nanti yang menikahkan bapak biologisnya. Sah nggak Pak dalam kondisi ini? Bagi KUA itu sah, karena bapak biologis ini statusnya sama sebagaimana bapak nasab. Statusnya sama sebagaimana bapak nasab. Dan ini pendapat sebagian ulama tabi'in seperti Urwah bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar yang disebut dengan istilhaq. Istilhaq itu bapak biologis menyatakan dengan tegas bahwa keturunan hasil di luar nikah ini adalah keturunan saya. Dan itu menurut Urwah dan dan Sulaiman bin Yasar hukumnya sah sebagai anak nasab. Ya pilihan terakhir itu. Kamu mengikuti pendapat yang ini. Wallahu a'lam. Meskipun sekali lagi jawaban ini untuk apa Pak? Penjelasan bagi yang sudah berkasus, bukan ajakan untuk berkasus. Karena kalau sebuah penjelasan yang berpotensi disalahgunakan dipegang oleh pendekar yang berwatak jahat, wah bisa berbahaya. Bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang wanita naik Grab, drivernya lelaki tanpa ditemani siapa-siapa karena harus melakukan pengobatan, rutin melakukan pengobatan dan suami tidak bisa mengantar karena kerja. Jika demikian berarti gunakan Grab mobil, terus jendelanya dibuka. Karena kalau tertutup khalwat, tapi kalau jendelanya dibuka kan banyak orang ya kanan kirinya, sehingga tidak terhitung khalwat. Tanpa AC, harganya sama Kak? Bagaimana dengan pelaku zina di pesantren yang dilakukan oleh gurunya ke santri wanita? Cara menghindarinya. Penyimpangan ini belakangan banyak terjadi. Karenanya para wali santri harus pintar-pintar dalam memilih pesantren, tempat dia menaruh anaknya untuk belajar. Ya namanya maksiat bisa saja terjadi pada siapapun. Sebagaimana terjadi di pesantren, bisa juga terjadi di gereja. Gitu kan? Lalu kenapa yang dipermasalahkan cuma pesantren saja? Bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini. Meskipun agama tetap tersucikan, walaupun pelakunya pernah berbuat yang menodai dirinya. Sehingga syariat Islam tidak boleh disalahkan gara-gara ada kaum muslimin yang melakukan pelanggaran. Pesantren tetap terhormat karena dia tempat belajar agama, meskipun ada oknum yang melakukan kesalahan. Sehingga begini, kadang ada sebagian orang yang kurang adil dalam menilai. Mohon maaf ya. Kalau ada dukun salah berkali-kali, benar satu, yang diingat yang mana?
Yang diingat yang mana? Benarnya. Preman yang nggak pernah ibadah, banyak melakukan maksiat, kesalahan terang-terangan. Sekali dia sholat subuh berjamaah, dilihat banyak orang, yang diingat yang mana? Jamaahnya. Tapi ketika ustadz melakukan salah satu, seorang ustadz melakukan kesalahan, baru sekali, viral nggak? Kenapa viral? Sehingga yang diingat kesalahan padahal cuma satu. Viral di mana-mana. Kebaikan beliau yang banyak hilang semua, terlupakan. Makanya kadang penilaian masyarakat kepada tokoh agama itu tidak adil. Ya, meskipun kita sepakat kalau misalnya ada pelanggaran seksual semacam ini, ya, berarti yang bersangkutan harus segera diberi tindakan agar tidak semakin merebak di mana-mana. Namun kita tidak boleh kemudian menutup mata bahwa pesantren itu adalah apa? Adalah tempat untuk belajar agama yang harus kita jaga kemuliaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta doanya saya dan keluarga semua jamaah di sini bisa dimasukkan ke dalam surga. Amin. Allahumma adkhilnal jannah wa a'idna minan nar. Ustaz, bagaimana tips dan trik agar istri pertama tidak risau dan galau? Istri pertama saya risau dan galau karena saya poligami. Poligami awal tidak diketahui oleh istri pertama sampai saya ketahuan beberapa tahun yang lalu. Bagaimana nasihat saya untuk menjalankan poligami ini agar selalu samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah? Awalnya ingin poligami itu tujuannya agar tidak mendekati zina pada masa zaman yang penuh maksiat. Bapak minta nasihat kepada orang yang salah. Nah, saya belum pernah pengalaman seperti itu, jadi nggak kebayang. Maka kalau Anda minta nasihat terkait masalah poligami, saya belum cukup umur untuk membahas itu. Insyaallah, barangkali ada yang mau menggantikan. Wallahu a'lam. Ada pasangan yang sudah menikah namun curiga atau suaminya curiga istrinya adalah anak di luar nikah. Ibu dari istrinya tersebut menikah kembali. Namun ketika menikah bapak tirinya tersebut menjadi wali. Bagaimana yang harus dilakukan? Apa harus menikah kembali? Baik. Jadi bapak tiri tidak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali itu bapak kandung dan keluarganya. Hanya keluarga dari jalur laki-laki. Kalau Anda yakin yang jadi wali ini bukan orang yang berhak, maka langsung balik ke KUA, sampaikan apa adanya dan minta keputusan dari KUA. Nah, biasanya jika pegawai KUA paham tentang itu dan dia bisa bersikap bijak, nanti akan dinikahkan ulang dengan KUA sendiri atau mungkin dicarikan walinya yang sah. Alhamdulillah kalau bisa diulang seperti itu, sehingga pernikahan kemarin dianggap tidak diakui. Nah, pertanyaannya, pernikahan kemarin kan sudah lama, Pak. Mungkin sudah anggaplah 1 tahun, yang tentu saja sudah terjadi hubungan. Nah, status pernikahan yang tidak sah karena tidak tahu, bahkan sampai terjadi hubungan, ini yang disebut dengan nikah syubhat. Disebut dengan nikah syubhat. Status nikahnya secara syar'i tidak sah, tapi diyakini oleh pelaku sah karena tidak tahu. Nah, nikah syubhat jika sampai terjadi anak, namanya anak syubhat. Bisa dinasabkan ke bapak, tapi setelah itu mereka dipisahkan. Nah, kemudian nanti jika masih bisa menikah, dinikahkan lagi. Ada seorang sahabat yang menikah dengan seorang wanita. Setelah sekian waktu, tiba-tiba ada ibu-ibu tua datang
terus bilang, kamu dan istrimu pernah saya susui. Kaget mereka berdua. Maka laporlah sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, kaifa wa qad qil. Lah gimana lagi kalau memang sudah dilaporkan seperti itu? Tapi kan nggak ada bukti. Masa menyusui harus pakai saksi? Sehingga ada sebuah pernyataan yang diterima tanpa saksi, itu menyusui. Maka si wanita ini ketika dia mengatakan, kamu dan istrimu pernah saya susui, Rasulullah SAW tidak meminta dia carikan saksi, karena nggak ada ceritanya menyusui pakai saksi. Ada dua bapak-bapak datang ke sini, tolong saksikan Pak ya, saya mau menyusui bayi ini. Tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam kondisi tadi yang bersangkutan sah, dan Nabi SAW tidak menghukum orang ini. Wah, berarti sudah berapa kali kamu hubungan badan selama pernikahan yang tidak sah ini? Kamu harus dirajam, kamu harus dicambuk. Tidak, karena mereka tidak tahu. Itu namanya nikah syubhat. Di surat An-Nur ayat 2 dan 3 tertulis, jangan berbelas kasih pada pezina, dan pezina tidak pantas menikah. Apakah jika pasangan kita jelas pezina, kita lihat dan diakui yang bersangkutan, lalu dia janji akan taubat nasuha dan kita memaafkan, bisa diartikan bahwa kita berbelas kasihan dan menghalangi hukum Allah? Haruskah pernikahan di freeze dahulu hingga taubatnya terbukti? Tapi bukankah taubat itu hanya Allah yang tahu, yang betul ataukah dusta? Baik. Jadi yang dilarang oleh Allah di awal dari surat An-Nur adalah seorang yang baik, baik laki maupun perempuan, tidak boleh menikah dengan orang yang berzina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, az-zaniyatu la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zani la yankihu illa zanin aw musyrik, waz-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Wanita pezina, az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik, wanita pezina tidak akan dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Waz-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, dan lelaki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah. Baik. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang mukmin. Maka para ulama memberikan kesimpulan dari ayat ini, jika ada orang baik mau nikah dengan calon yang punya pengalaman zina, syaratnya satu, harus tobat, baik laki maupun perempuan. Dengan dibuktikan misalnya dia sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengulang perbuatan maksiat itu, dan dia betul-betul serius tobat. Nah, ketika sudah serius tobat, maka boleh nikah. Baik. Sedangkan maksud jangan berbelas kasihan itu adalah ketika ditegakkan hukuman. Kalau ditegakkan hukuman, az-zanitu waz-zani fajliduhum mi'ata jalda, fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda. Wanita bezina dan lelaki bezina cambuk masing-masing 100 kali. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai rasa kasihan kalian menghalangi untuk ditegakkan aturan Allah. Jadi begitu dicambuk dapat 50, orangnya sudah gak kuat. Wah, kasihan ini, kasihan. Gak boleh. Dia boleh ditunda ketika orangnya sudah tidak sanggup untuk bertahan, tapi tidak boleh dihapuskan. Kalau dihapuskan berarti dia mengubah aturan Allah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita bagi buku. Nah, ini banyak sekali. Gini aja, yang tadi merasa bertanya ambil gitu aja. Selesai insyaallah ya, secukupnya.
Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.